Baca Lukas 1 ayat 38. Di situ cara berdoanya dia. Itu informasi pada saat Bunda Maria didatangi oleh Roh Kudus. Ya, itu sudah ada di dalam kandungan Maria. Kasih tahu di situ bahwa ada pun yang dalam kandunganmu itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Oh, dia anak Allah. Nah, Bunda Maria ini berdoa kepada anak Allah atau kepada Allah berdoanya? Kepada anak Allah. Oh, bukan kepada Allah. Anak Allah itu kan Allah. Oh, anakmu adalah kamu gitu. Ya kalau anak manusia ya manusia. Yesus anak manusia bukan? Anak Allah. Yesus anak manusia bukan? Bukan. Oh, bukan. Bunda Maria itu yang dilahirkan itu manusia apa Anak bukan? Allah. Anak Allah. Macet bu ya. Macet, Coba tunjukin pantesan. saya disebut bahwa Yesus dikasih tahu malaikat adalah anak manusia. Tunjukin ke saya. Gini loh. Gini loh. Tunjukin ke saya. Jangan gini loh. Tunjukin. Sebentar. Tunjukin ke saya. Jangan gini loh. Pada saat Paulus menuliskan sebuah kitab, Paulus menuliskan begini. Sebab dengan matinya sebagai manusia, maka hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya telah dibatalkan. Yang mati siapa? Itu matinya, lahirnya, waktu lahir dikasih tahu siapa dia. Oh, pada saat lahir dia Tuhan, pada Ya. saat mati dia manusia. Betul. Oh, yang lahir Tuhan, yang mati manusia. Ya. Ini ceritanya gimana, Pak? Kok bisa begini? Tolong diceritakan dari awal. Ceritanya Ceritakan. begini. Jadi yang ditulis oleh Paulus itu adalah dari sisi komunikasi dia kepada manusia untuk menjelaskan kepada manusia tentang bagaimana Yesus kehadiran dalam keadaan bentuk manusia. Tetapi yang kita mau pegang waktu posisi Yesus itu dikasih tahu malaikat lebih tinggi daripada Paulus. Karena dikatakan di dalam malaikat itu bahwa ini adalah anak Allah. Di dalam Matius pasal 1 ayat 18 juga disebut bahwa dia anak Allah. Tetapi kalau Rasul Paulus dia sedang menceritakan, karena yang diceritakan itu bukan lagi posisi Yesus sebagai manusia, tetapi posisi Yesus sudah ada di sorga. Yesus anak Allah, bukan anak Maria. Ya, lanjut Buya. Saya nggak sanggup Buya. Aku nggak sanggup Buya. Gimana? Kalau nggak sanggup aku. masuk Kristen. Bentar, gini loh. Sudah keok, silakan bersahadat masuk Kristen. Ya, Tiada Tuhan selain Tuhan Yesus. Mualaf bodoh itu Gini, memang Paulus Pak. adalah utusannya. Pak Katolis begini loh. Yang saya nggak kuat, yang saya nggak sanggup itu ya, bagaimana caranya menjelaskan yang lahir adalah Tuhan, yang mati adalah manusia. Nah itu buntu akalku Pak. Gampang kok cara menjelaskan itu. Tadi saya sudah jelaskan. Yang kita mau pegang adalah pernyataan malaikat kepada Maria. Karena Paulus menjelaskan Yesus sudah lagi tidak sebagai manusia, tapi dia udah di sorga. Bahkan Yesus sudah datang kepada Paulus. Nah, itulah sebabnya Paulus menjelaskan supaya manusia di dunia ini mengenal dia dalam sebagai kebahagiaan manusianya. Tetapi yang kita lihat adalah pernyataan malaikat di dalam Lukas dan Matius itu bahwa dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Bukan masalah Do you know? itu Pak Framing. Yang saya tanya, yang ingin saya gali, saya perdalam adalah pada saat Bunda Maria melahirkan. Ikuti dua kalimat syahadat saya, Bobi, supaya masuk Kristen. Anda paham. Gimana? Tiada Tuhan coba? selain Tuhan Yesus, dan Paulus adalah rasulnya. Coba, gimana caranya menjelaskan kepada anak cucu kita? Nak, wahai anakku, wahai cucuku, Tuhan kita itu, ya, Bunda Maria itu melahirkan Tuhan.
Nah, Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Sedangkan yang mati di kayu salib itu adalah manusia. Bagaimana ya, caranya menjelaskan kepada anak cucu kita itu? makanya Coba belajar diterangkan itu. Dewi Natur Yesus itu dibelajar. Pra-eksistensi Yesus itu dibelajar supaya paham, Bang. Gampang kok memahami itu. Tidak sulit. Yang penting Dia mau 100% berbuka hati, manusia. mau rendah hati. Tapi kalau motivasi hanya untuk melecehkan, menyerang dan ini ya tidak bisa mengerti, Bang. Tapi kalau memang motivasi mau belajar, terbuka hati, mau masuk Kristen, gampang memahami hal-hal itu. Oke. Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia, oke? Oke, kita garis bawahi. Yang dilahirkan Bunda Maria 100% Tuhan atau 100% manusia atau dua-duanya? Silakan dijawab. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria 100% Tuhan, 100% manusia, atau dua-duanya 100% manusia, 100% Tuhan? Coba dijawab dulu. Tidak perlu dijawab itu pertanyaan. Aduh, gimana kita mau percaya sama Kristen lawang menjelaskan tentang konsep ketuhanan saja masih pusing begini. Pantesan Dr. Yonatan Purnomo mengatakan bahwa Kristen itu dalam bahaya. Bahaya ini kalau dibiarkan begini terus. Tidak ada bahaya dalam kekristenan. Kristen itu agama yang Saya ulang. Agama yang diridhoi oleh Allah Tritunggal. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria 100% Tuhan, 100% manusia, atau dia 100% Tuhan dan 100% manusia? Dua-duanya. Silakan dijawab. Iya, ketika Yesus Sang Firman itu menjelma menjadi manusia, pastinya dia adalah manusia 100% dan ilahi 100%. Oke. Jadi Bunda Maria melahirkan manusia. Iya. Bunda Maria melahirkan. Ketika Bunda Maria melahirkan Jesus Christ atau Sang Firman itu tentunya melahirkan seorang manusia, bayi laki-laki, di mana bayi itu adalah penjelmaan daripada Sang Firman itu sendiri. Jadi jelas, tidak memutar-mutar, Bang. Kalau kita mau buka hati dan mau rendah hati memahami hal ini sebenarnya gampang. Jadi Yesus itu 100% ilahi adanya dan manusia 100%. Siapakah Yesus? Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Bunda Maria melahirkan Sang Firman yang menjadi manusia, bukan melahirkan Firman, tetapi melahirkan Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi begitu Pak Ustadz Boboiboy, tidak terlalu ribet sebenarnya. Cuma kalau memang motivasi kita untuk meribet-ribetkan sesuatu hal yang gampang dipahami, ya jadinya ribet. Mana datanya Yesus melahirkan Sang Firman? Yesus, Maria melahirkan Sang Firman mana? Maria melahirkan Sang Firman menjadi manusia. Di mana itu? Bisa kita cek di mana? Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah itu adalah Maha Kuasa dan Sang Firman itu adalah Allah itu sendiri. Itu di dalam. Mana itu datanya? Yohanes ada di situ. Yohanes pasal 1 ayat 1 di sana tertulis. Yohanes pasal 1 nomor 1 itu adalah pada mulanya adalah firman, perkataan. Perkataan itu adalah bersama-sama dengan Tuhan dan perkataan itu adalah Tuhan. Gak ada Yesus di situ. Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan Sang Firman itu telah menjadi manusia. Bukan 12, 14, Pak. Iya, 12 sampai 14 itu menerangkan Firman itu sudah menjadi manusia. Mana ada di situ dijelaskan Firman itu jadi Yesus? Gak ada. Ketika Firman itu menjadi manusia, kira-kira dengan cara seperti apa menjadi manusia? Ya tentunya dikandung dan dilahirkan oleh Sang Perawan Maria itu. Di mana di situ tertulis Yesus? Nggak ada nama Yesus. Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 14. Nggak ada nama Yesus di situ.
Yohanes pasal 1 ayat 1 berbicara konteksnya tentang firman menjadi manusia, tentunya berbicara tentang Jesus Christ. Nggak ada nama Yesus di situ. Ya, betul, tapi itu konteksnya Jesus Christ yang dibicarakan. Oke, sekarang tunjukkan kepada saya di mana perkataan Yesus yang mengatakan aku adalah firman yang jadi manusia. Silakan tunjukkan datanya. Nah, Itu kan sebenarnya menurut Yohanes, itu kan menurut Yohanes toh. No, Nah, no, no. sekarang Bukan menurut menurut Yohanes. Yesus bagaimana? Silakan. bukan menurut Yohanes itu adalah yang diajarkan oleh Jesus Christ kepada Yohanes sehingga Yohanes menulisnya. Jadi bukan menurut Yohanes sendiri, bukan keterangan Yohanes. Karena Yohanes adalah murid Yesus selama 3,5 tahun mengikuti Yesus, pasti Yesus mengajarkan kepada Yohanes sehingga Yohanes berani menulis itu. Jadi Yohanes Memang, bukan Buya. mengarang-arang. Kalau Iya. begini ceritanya, memang betul Kristen ini dalam bahaya. Baca ayat Jemaatnya 18. pada guncang semua ini. Baca ayat 18, baca ayat 18. Disitulah firman itu menjadi manusia di dalam Yesus. Baca ayat 18. Silakan Yohanes 1 ayat dibaca. 18. Dibaca Pak Framing. Kamulah yang baca biar kamu tahu, jangan nanti kamu tanya-tanya lagi. Allah tidak terlihat, sedangkan Yesus terlihat. Oke. Ya betul, Allah Oke. tidak terlihat. Oke. Karena Yesus terlihat karena dia telah menjadi manusia. Baca Oke, dulu ayatnya. oke. Oke. Baca dulu ayatnya ayat 18. Iya, Allah tidak bisa dilihat. Yesus bisa dilihat. Apakah Ya. Yesus adalah Allah? Jesus adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia sehingga bisa 17, terlihat. ayat 17, ayat 17, ayat 17, baca ayat 17. Pada Ayat 17. awalnya memang tidak terlihat. Baca ayat 17. Tapi ketika menjadi manusia pasti terlihat. Biar Oh, dibaca tuh. dulu bro. Biarin dulu Eh. dibaca ayat 18. Ayo, ayat 18. Nah, dia dibacakan Pak Framing. Itu kan kitab Anda. Ya dibacakan aja nggak apa-apa. Dia takut bacanya. Loh kok takut sih? Gimana sih? Baca Ya, silakan. ayat 17 baca bahwa itulah firman menjadi manusia dalam Yesus. Dibaca secara utuh. Dibaca. Mana firman Biar yang jadi pintar, kamu manusia baca itu lah. adalah Baca lah, Yesus baca. gitu. Oke, saya baca ya. Saya buka Bible Keluaran 1924. Nah, saya punya banyak Bible loh, Pak. Dari Kalau tahun ke sudah tahun banyak itu Bible, berubah-ubah. masuk Kristen. Kalau sudah banyak Bible tinggal putuskan masuk Kristen. Sadat beri baptis di dalam nama Allah Tritunggal. Anda menjadi orang sorga. Bapak salah, Bapak salah. Menuhankan orang berkelamin lah. Janganlah menuhankan orang berkelamin. Jangan. Bapak salah. Justru karena saya mempelajari Bible, saya nggak mau masuk Kristen. Ya, Karena baca, selalu baca, berubah-ubah. Bacalah. Gitu. Ayat 17. Oke. Yohanes 1 Ayat 17. nomor 17. Nomor ini bukan ayat. Saya baca ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nggak ada firman di sini. Mana ada firman di sini? Ngarang framing ini. Udah paham? Loh, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nggak nyambung. Mana ada firman jadi manusia di sini? Di ayat 1, dengar dulu. Di ayat 1, itulah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nih, Ayat 14, di Nih. sanalah firman itu yang adalah Allah itu menjadi daging, tubuh. Nah, di dalam tubuh ini dijelaskanlah tubuh yang firman jadi tubuh ini. Di dalam tubuh yang namanya siapa di situ? Yesus.
Nggak Namanya nyambung. Yesus. Aduh. Pak Fleming nggak nyambung. Aku baca ya Namanya sekali siapa? lagi ya. Yesus. Sebab dengerin dulu. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ini kasih karunia, bukan berbicara firman ini. Nggak nyambung kamu. Siapa yang membawa hukum Taurat? Musa. Musa, Siapa yang membawa kasih karunia? Yesus. Yesus. Ya udah. Loh, nggak nyambung. Mana nyambung? Dengan firman yang jadi manusia gimana sih? Kan ayat Nggak 14 sudah jadi manusia. Jadi daging, jadi manusia. Daging. Nah, di sini di ayat 14 kan belum disebut namanya siapa. Hmm. Maka kalau kamu baca ayat 14, 15, 16, 17, disitulah daging yang disebut tadi itu, yang tidak ada namanya itu, pembawa kasih karunia di dalam Yesus. Ngarang sendiri. Boleh di Kristen ya, ngarang sendiri ya? Kok ngarang sendiri? Kamu nggak paham kontekstual. Ngarang. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah Siapa yang ada siapa yang di pernah melihat pangkuan Allah? Bapa, Siapa yang pernah dialah melihat Allah? yang menyatakannya. Siapa yang oke, pernah melihat gimana? Allah? Nggak Siapa yang ada, pernah nggak ada melihat yang Allah? pernah melihat Siapa Allah. yang pernah menyatakan Allah? Tidak Siapa yang pernah- ada satupun manusia yang pernah melihat Allah. Siapa yang- Bahkan siapa yang bisa menyatakan Allah? Yesus tidak pernah melihat Allah. Yesus nggak pernah Yang- melihat Allah. Siapa yang Coba menyatakan tunjukkan datanya di Siapa mana yang boleh- Yesus siapa yang mengatakan berkuasa menyatakan bahwa Allah? dia melihat Allah. Mana Siapa yang datanya? berkuasa menyatakan Allah? Siapa yang berkuasa menyatakan Allah? Muhammad. Jangan ke situ Nggak pernah. dulu. Jangan Loh, ke situ ayat yang dulu. kamu baca itu. Ayat yang kamu baca ayat Tidak 18 ada itu seorang tadi. pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa di pangkuan Bapa. Artinya anak tunggal Baca Bapa, terus. anak Allah. Yesus adalah anak Allah, bukan anak manusia. Itu sudah jelas ayat itu. Anak Allah inilah yang menyatakan Allah itu. Hanya Yesuslah yang bisa buka menyatakan Allah. hatimu dan jadilah Hanya Kristen. Yesuslah Anda yang bisa pasti menyatakan orang Allah. pintar Nggak dan pernah luar ada Apa itu biasa. anak Allah? Nggak pernah Apa Nabi itu anak Daud, Allah? nggak pernah Menurut Musa menyatakan. berantem kalian. terangkan. Berantem kalian. Terangkan Sesama Anak cerewet. tunggal Allah. Terangkan Anak cerewet. tunggal Diam Allah. dulu lah. Diam dulu. Apa itu anak Allah? Apakah anak Allah itu adalah Allah? Udah pasti. Anak Allah Kalau adalah kamu suatu anak gelar manusia nggak kamu? sebutan untuk Jesus Christ yang adalah Sang Firman itu Nggak belajar. sendiri Anak manusia yang nggak kamu? menjadi Anak manusia nggak Nggak belajar ini. Aduh. Anak Allah Rahma. itu artinya Kamu anak manusia nggak, Rahma? semua yang dikaruniai, semua yang dikaruniai roh Allah No, adalah no, anak no. Allah. No. Baca Roma tuh. No, bukan seperti Anak Allah itu anak bukan Allah. berarti itu adalah Kamu anak Allah itu manusia. sendiri. Kau No, kenapa bukan nih nggak seperti pandai-pandai itu yang kalian nih? dipahami. Terangkan berapa kali kau diajari itu? Kenapa nggak No, pandai-pandai kau? no. Aduh, Pengajaran coba yang baca salah tuh. pasti kami tolak. Coba baca Roma Pengajaran 8 salah. Kita buka ya, kita kasih dia ya pelajaran ya Roma 8. Kita kasih dia pelajaran sedikit izin Rahma, ya saudara. kamu anak manusia nggak, Rahma? Kau diam dulu. Wah, udah sering diajari nggak tobat-tobat. manusia nggak kamu? Nih. No. Ajaran yang salah kami tolak. Iya, ajaran yang sesat itu. Ya, silakan tolak ya. Kalau ke kami tuh jujur, kenapa yang kami bawa data-data nih? Saya kasih data ya. Jangan kau bilang iya. karena Yesus disebut. Jujurlah Kecil kali kau terangkan. Yesus Itu istrimu di belakangmu dapat sapu kau lama-lama. Dengar dulu supaya kau paham ya saudara-saudara ya. Kau You are kau Kristen, ikuti atau drama. tidak itu bukan diamlah dulu. Ini apa? Nih saya terangkan dulu sedikit nih. Nih. Latihan. Apa itu anak Allah? Terangkan cerewetmu anak Allah. Semua orang yang dipimpin, semua orang ya, bari banyak. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ini maknanya anak Allah. Anak Allah bukan berarti Allah itu sendiri. Semua orang. dipimpin roh Berarti Allah, bukan banyak. konteksnya Wih. anak tunggal Bapa. Wih. Itu bukan Nggak ada di sini konteks kau anak tunggal lari Bapa. lagi ke anak tunggal. Kau bilang anak Allah adalah Allah. Yesus, Nih. enggak. Yesus ini bukan anak tunggal tapi anak sulung.
Karena di dalam Keluaran No, 4 nomor 22, no. Yakub itu Yohanes anak tadi adalah Tuhan. anak tunggal. Dengerin. Yohanes tadi mengatakan anak tunggal. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan. Siapa yang berkata di sini? Musa. Tuhan berkata kepada Musa, maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Berarti Yesus anak bungsu ini, Yesus. Jadi Bobo Boy hanya sekedar mengejek dan ya, Saya bukan senang mengejek ini tertulis anak sulung toh. Tapi nanti Roh Kudus bekerja dan Bobo Boy pastinya masuk Kristen satu saat seperti Rasul Paulus yang Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril. Bobo Boy akan menjadi penginjil yang luar biasa di dalam kekristenan seperti Rasul Paulus. Wah, kalau saya jadi pendeta, jemaatnya pada mualaf semua. Mualaf semua. Coba jadikan saya pendeta. Dia mengolok dan lain sebagainya. Loh, tidak apa-apa nanti Roh Mana Kudus ada saya bekerja. mengolok-olok. Dengerin. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun. Nih, baca Keluaran 4 nomor 22. Beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Nah, Yakub adalah anak Tuhan yang sulung. Kalau Yesus juga anak Tuhan, berarti Yesus ini adalah anak Tuhan yang bungsu. Betul enggak? No, itu kesimpulan Anda sendiri. Loh kok no kesimpulan sih? pribadi Anda. Kesimpulan Gimana pribadi sih Anda. ayat? Nih, Ego. dengerin. Lihat. Saya mau doakan nggak kamu biar kamu Nih. nanti muntah. Ketika Nih. saya membaca Boboy, kitabmu dan Apa ini? Baca. pasti Anda Saya mau juga berdoa tidak- buat si Boboy dulu tidak biar setuju. nanti dia Dibaca dulu ayatnya. Nah, Keluaran 4 nomor 22. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Berarti anak sulungnya adalah Israel, Yakub. Yesus adalah anaknya yang bungsu, anak bungsu Yesus ini ternyata berdasarkan Bible. Itu adalah kesimpulanmu sendiri. Anda tidak bisa menunjukkan data bahwa Yesus adalah anak bungsu. Ya. Dan ketika saya Repot ya. membaca kitabmu dan menyimpulkan seperti ini, Repot maka yang Anda berbicara pasti dengan tidak mereka. setuju. Padahal udah ditunjukin tuh. Israel anakku yang sulung. Iya, tunjukkan Tertulis di mana demikian. datanya Yesus anak sulung. Ya, Yesus anak bungsu. Astagfirullahaladzim. Datanya di mana? Kalau Oke, tidak ada pelan-pelan. data berarti kesimpulan Anda salah. Sekarang pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kita ngomongnya gantian. Oke. Di dalam Keluaran 4 nomor 22, siapakah yang disebut anak sulung oleh Tuhan? Yesus bukan anak sulung, tetapi anak Aduh. Astagfirullahaladzim. Yang saya tanya adalah di dalam Keluaran 4 nomor 22 yang disebut anak sulung oleh Tuhan itu siapa? Israel Romo. Israel, Yakub. Oke, Yakub atau Israel adalah anak sulung. Nah, kalau Yesus juga anaknya Tuhan, setelah sulung apa namanya? Lawan kata daripada sulung apa? Anonimnya. Itu kesimpulan Anda sendiri, saya sudah katakan. Aduh, repot ini Pak, repot Pak. Data Bible dibantah Pak. Gimana Pak? Jadi Mau diskusi Pak? Seperti Macet inilah kita, Pak. kalian menggunakan Bible, pemahaman yang salah dan pemahaman yang keliru.
Karena Bible itu punya cara Oh, tersendiri bontot untuk katanya. memahami. Ada yang jawab bontot katanya, anak bontot katanya. Nggak tahu di bawah. Ada aja teman-teman yang di bawah. Anak bontot katanya. Artinya Allah yang kalian pahami tidak beranak. Mengapa membahas di dalam Bible yang mempercayai bahwa Allah mempunyai anak? Saya membahas Bible bukan berarti saya mengimani Bible. Misalnya, saya membaca komik. Saya membaca dan mempelajari sebuah komik. Bukan berarti saya mempercayai cerita yang ada dalam komik itu. Bedakan antara membacakan, mempelajari dengan mengimani. Ketika Anda membaca Bible, seharusnya Anda bertanya kepada pemilik Bible itu. Oke, sekarang saya bertanya. Oke, sekarang saya bertanya. Mengajar kepada pemilik Bible. Baik. Sekarang izinkan saya bertanya. Terangkan di atas Bapak, terangkan itu ahli Bible. Siap. Di dalam Keluaran 4 nomor 22, siapakah yang disebut anak sulung oleh Tuhan? Solalilali, ola la macet. Solalilali, ola la macet. Ya, yang disebut itu adalah, itu sudah jelas bahwa Israel. Oke, Israel adalah anak sulung Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Yesus Israel? Nggak nyambung kalian. Ya, lanjut. Ini bahas masalah ayat yang tertulis di dalam Bible. Betul. Malah bicara mengkafir-kafirkan, nggak nyambung, bukan ke situ bahasan kita. Iya. Oke. Lanjut. Anak sulung Tuhan adalah Israel. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah Yesus adalah anaknya Tuhan? Seperti ini untuk memahami Alkitab. Anak sulung itu adalah Israel, dan anak bungsu bukan Jesus Christ, karena Jesus Christ adalah anak Saya tunggal. nggak nanya itu, yang saya tanya adalah apakah Yesus adalah anak Tuhan? Jesus adalah anak Allah, bukan anak Tuhan. Karena Tuhan dan ditanya apa jawabnya apa? Karena Tuhan dan Allah adalah berbeda. Jesus bukan anak Tuhan. Jesus adalah anak Allah. Tahu Pak, kalau Tuhan itu bisa merujuk kepada siapa saja, pohon, manusia, dan seterusnya. Tapi kalau Allah itu merujuk kepada satu oknum, satu hakikat Sang Pencipta langit dan bumi. Kalau Allah, Yes, nah, gitu kan? Sepakat. Kalau ada anak sulung, maka anak selanjutnya disebut anak Bontot. Anak berikutnya. Anak berikutnya setelah Israel siapa? Anak berikutnya adalah orang-orang Kristen pastinya, dan bukan agama yang lain. Israel adalah anak sulung Tuhan. Oke, anak sulung Tuhan. Kalau ada anak Tuhan selanjutnya, maka anak tersebut disebut anak bungsu, dan anak bungsu itu adalah orang-orang. Itu tahu jawabannya. Ya, saya anak bungsu. Jadi Betul. siapapun Siapakah yang anak mengaku-ngaku setelah Keluaran, Siapakah setelah anak bungsu kitab itu? Taurat, setelah kitab Musa, maka dia adalah anak bungsu. Siapakah anak bungsu itu? Anak bungsu Saya nggak adalah tahu siapa anak orang-orang bungsu itu. Kristen. Itulah sebabnya orang-orang Kristen disebut anak Allah. Dijawab sendiri dia. Kristen adalah anak bungsu, sedangkan Jesus Christ adalah anak tunggal di pangkuan Bapa di sorga. Coba, ada anak sulung, ada anak bungsu, ada anak tunggal. Coba terangkan kepada saya. Yes. Ya.
Iya. Anak yang Islam anak tunggal. siapa? Islam anak siapa? Sebentar dulu framing, sebentar dulu. Islam anak siapa? Coba. Sebentar dulu. Anak Islam tunggal hanyalah seorang hamba dan bukan anak. Gimana sih ini? Ini kan Anak saya berbeda bertanya dengan kepada hamba. Bapak Itu sang tamu-tamu pemilik Allah, Bible bukan toh. anak, bukan hamba, tamu. Anak mendapatkan warisan, sedangkan hamba hanya Islam mendapatkan itu upah tamu atau Allah, gaji. Saya anak Allah. ini Bukan kan hamba tadi Allah. Bapak bilang bertanyalah kepada Kan orang kalau yang Islam ngerti tema Bible tahiru, kan inilah begitu. tamu-tamu Allah, kan Saya begitu. ini kan bertanya, saya tidak Islam itu membantah. pengunjung. Lah kenapa ada yang kepanasan ya? Islam itu pengunjung-pengunjung Allah. Tuh, Bukan padahal hamba. saya dari tadi tidak bahas Islam loh. Kami adalah anak Allah dan kalian adalah hamba Allah. Bukan hamba, Anak mereka dan nggak hamba hamba. adalah dua status yang berbeda. Pengunjung-pengunjung, mereka pengunjung-pengunjung Anak Allah. mendapatkan warisan Kepanasan. sorga, sedangkan Jadi wisatawan, hamba hanya mereka wisatawan. mendapatkan Bagaimana caranya? keluar dari surga. Bagaimana caranya pendeta-pendeta Kristen memurtadkan umat Islam? Kalau pertanyaan gini aja sudah mulai kepanasan. Nggak bisa. Anak sulung, anak bungsu, ada anak tunggal. Nah, kita bahas dulu, jangan loncat pagar dulu kalian. Kalian tadi menyuruh saya bertanya. Oke, saya bertanya, nggak apa-apa. Kalian kan yang lebih paham Bible toh. Nah, makanya saya bertanya sebagai Tapi orang jangan yang kamu bertanya awam. Mulu dong. Jangan kamu bertanya mulu. Kamu juga harus bisa ditanya. Kalau Islam ini Gimana anak sih? Allah, anak apa ini? Gimana Pak Pendeta ini dibawa di atas kok ada yang panas ini? Kalau Islam itu anak siapa? Gantian Kalau dong, mau kan? kalau kalian Gantian. emosi mending saya nggak usah tanya aja deh. Bukan saya masalah diam aja lah. emosi. Kan gantian Nggak. bertanya. Tadi Dialog disuruh yang- bertanya, giliran saya Dialog bertanya yang kalian bagus. emosi. Dialog yang bagus itu kan harus gantian bertanya. Nah, kami tadi sudah menjawab bahwa Israel adalah anak sulung, Kristen anak bontot, kan gitu. Nah, kalau Islam itu anak siapa? Kalau Yesus adalah anak tunggal, gitu kan? Oke. Islam anak siapa? Israel anak sulung, Kristen anak bungsu. Islam anak Terus siapa? Yesus anak tunggal. Nah, kita bahas anak tunggal dulu. Anak tunggal yang disebut anak tunggal, ya, yang disebut anak tunggal, dia memiliki saudara apa tidak? Islam anak siapa? Punya saudara nggak Islam? Nah, tuh kan, Gimana caranya kalian mengajak kita masuk Kristen kalau ditanya seperti ini saja kalian nggak bisa jawab? Iya kan kami sudah jawab tadi. Katanya disuruh bertanya. Bahwa Alkitab kami berkata, Giliran saya bertanya anak sulung kalian emosi. adalah Israel. Anak bontot adalah Kristen. Nah, Islam ini anak siapa coba? Ketawa-ketawa pula. Ketawa dia. Ya sebelum Islam saya anak menjawab anak pungut. sebelum saya menjawab itu, coba Islam Bobo anak Boy pungut. bisa menjelaskan bahwa kalian Gak adalah ada istilah siapa? anak siapa di dalam Islam. Gak ada. Berarti Allah kalian tidak menyebutkan mendapatkan warisan Allah sorga, menyebutkan karena warisan Allah sorga menyebutkan Karena nggak mengenal anak, mukminin, anak haram, anak pungut, muttaqin, mukhlisin, anak sesat, muhsinin. domba-domba terhilang dan tersesat. Ngomong apa toh? Domba-domba terhilang dan tersesat. Ngomong apa kalian ini? Kalau di dalam Al-Quran Allah menjelaskan ya. Kristen Bobo Boy, Anda luar biasa Aduh. cerdas kelihatan. Cerdas Anda seorang, cerdas kok. Pak Pendeta, kalau saya masuk Kristen, kalau saya masuk Kristen lalu diberi kartu kependetaan, pada mualaf semua itu jemaat, itu masalahnya, Si resikonya. Kristen dibaptis, Anda diselam 1 jam di dalam kolam, Anda keluar berubah menjadi manusia baru. Dibaptis 1 jam, ya metong lah aku Pak. Gimana sih? Orang cerdas seperti Anda, orang cerdas seperti Anda harus dibaptis selama 1 jam, diselamkan. Coba sekarang kita berandai-andai nih ya. Boboy masuk Kristen misalnya, lalu kemudian dibaptis, lalu diangkat menjadi pendeta. Wih, pakai dasi kupu-kupu, pakai jas berwarna Anda- pink misalnya. Sebentar Kalau dulu, Boboiboy- jangan dipotong. Kami tidak Jangan mengangkat dipotong. Anda jadi pendeta. Aduh. Anda akan diangkat menjadi nabi.
Aduh, jangan dipotong dulu lah, biarkan saya bernarasi dulu. Nabi yang Misalnya, ke-26 Anda kami angkat. Boboy, saudara-saudara, karena kebenaran Tuhan Yesus, Boboy telah masuk Kristen dan dibaptis di gereja ini, di gereja A misalnya, ya kan? Setelah dibaptis, Boboy diberikan surat kependetaan. Lalu khutbah perdana Boboy di gereja B misalnya. Boboy, wah bergaya Boboy ini. Pakai sepatu pink, celana pink, jas pink, terus dasi kupu-kupu berwarna pink. Naiklah ke atas mimbar. Wahai saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jaya Waloni. Dengerin Kata-kata Ustaz dulu. Jaya Waloni. Ini kan Boboy masih mau ini menganalogikan praktek di dalam gereja. Boboy kan sudah jadi pendeta nih ya kan? Jangan Semuanya jadi serba Ustaz pink. Jaya Waloni untuk mengejek Kristen. Loh, tadi saya disuruh masuk Kristen, disuruh baptis. Ya, Kita kan habis dibaptis. berandai-andai, oke. Boboy masuk Kristen, Boboy dibaptis lalu jadi pendeta. Seperti Saifuddin Ibrahim kan nggak pernah sekolah teologi, tapi punya kartu kependetaan, gitu loh. Kan boleh kan? Boleh, Pak boleh. Saifuddin Ibrahim sekolah teologi 8 tahun. Jadi layak dijadikan pendeta. Di mana buktinya? Saifuddin Ibrahim pernah sekolah teologi. Sekolah teologinya Pak Ibrahim itu ada di Jakarta. Di mana buktinya? Mana Dan datanya? sampai Saifuddin sekarang Ibrahim dan pernah sampai sekolah teologi. sekarang pun masih kuliah teologi ya. Jadi Pendeta prosesnya Budi panjang. Asali saja mengatakan Kalau bahwa Boboiboy- Saifuddin Ibrahim itu tidak pernah sekolah teologi. Pendeta Budi enggak. Asali yang ngomong. Jangan percaya Pak Budi Asali. Ah, Jadi untuk jadi pendeta itu prosesnya panjang Boboiboy, bukan langsung dibaptis langsung dikasih kartu identitas pendeta, bukan seperti itu Bang. kau Jadi, dengarkan baik-baik ya. Ini Kalau- yang keluar ya. dari mulut Saifuddin Ibrahim. Kalau Saya kamu punya mau buktinya. jadi Kalau pendeta, saya ngomong, saya kalau- pakai bukti. Kalau kamu Oke. jadi pendeta cleaning service dulu, jadi cleaning service dulu, kamu baru bisa jadi pendeta. Nih, siapa yang asal bacot dan siapa yang pakai bukti? Kalau saya ngomong ada buktinya. Saifuddin Ibrahim punya kartu kependetaan, tapi Saifuddin Ibrahim tidak pernah ada satupun pendeta yang mentahbiskan Saifuddin Ibrahim jadi pendeta. Apa itu namanya? pastinya ada, pasti. Nembak. Ada nembak. Oke, saya tunjukkan ya buktinya ya. Ya, bisa tunjukkan kartunya mana, buktinya mana, supaya kita tidak memfitnah seseorang. Oke. Kalau saya ngomong ini kan berdasarkan data dan fakta. Kalau Iya, Bapak tapi kan Anda bilang mengutip- Saifuddin Anda Ibrahim mengutip sekolah kata-kata 8 Yahya tahun, Waloni tapi kan tadi. nggak ada buktinya. Nasi kupu-kupu dan lain Nggak ada sebagainya buktinya itu kalau kata-kata Bapak. Yahya Waloni untuk mengejek Kristen. Loh, kan tadi Bapak yang bilang saya disuruh masuk ke Kristen tadi kan sama Bapak? Oke. Romo atau Boboy masuk Kristen. Nah, lalu dibaptis. Lalu dikasih kesempatan untuk berkhotbah yang pertama kalinya di gereja A misalnya ya kan. Nah, Boboy punya inisiatif. Pakai sepatu pink, celana pink, jas pink, dasi kupu-kupu berwarna oranye misalnya. Naik mimbar, Boboy berkhotbah, ya kan? Saudara-saudara terkasih di dalam nama, dengerin dulu. Di gereja. Gimana Nggak ini ada Bu ya? kesempatan. Saya disuruh jadi pendeta Bu Ada ya. Giliran kesempatan Romo orang dibaptis, Boboy lalu- mau berkhotbah, Pak nggak dibolehin. Iya, ada prosesnya panjang. Harus belajar dulu tentang Alkitab, ilmu teologis, hermeneutik, homiletik, dan lain sebagainya. Lalu Anda juga harus taat kepada para pemimpin, jadi hamba terlebih dahulu. Banyak yang harus diproses, karakter Anda harus diproses. Kalau sudah dipercaya baru Anda mulai diberikan kesempatan untuk berkhotbah. Jadi bukan segampang yang Anda membayangkan seperti Yahya Waloni setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu Saifuddin Ibrahim gampang kok Indonesia. jadi pendeta.
Saifuddin Ibrahim nggak pernah sekolah jadi pendeta dia. Harus cleaning service dulu, kamu harus cleaning service. Saifuddin Ibrahim nggak pernah jadi cleaning service. Kalau mau langsung jadi pendeta, dia. pernah dia cleaning service. Jangan menghina. Jangan menghina Saifuddin Ibrahim. Dia pernah tanya nanti, dia pernah cleaning service dulu di gereja dia. Jadi kalau Mana jadi pendeta ada? itu, kalau jadi pendeta itu harus jadi hamba, cleaning service, harus tunduk, harus hormat, harus bisa melayani tanpa uang. Dia harus minta kepada mujizat kepada Tuhan Yesus supaya dia tolong. Seperti yang di dalam Alkitab, kalau kamu pergi, jangan mengandalkan uang, tapi kamu meminta kepada Yesus supaya diberikan berkat kepada kamu. Wih, itu emang gampang jadi pendeta. Wih. Kalau ada pendeta diberkati, itu karena dia sudah melalui 20 tahunan penderitaan. Nah, layaklah dia menerima mahal. Malas ngomong sama pendeta-pendeta Jadi ini. sebenarnya Bobo Boy, Anda bagus, Anda termasuk orang yang cerdas, tetapi menyalahgunakan kecerdasan Anda sebenarnya. Oke. Dengan ya, Dengarkan Anda dulu. menyalahgunakan kecerdasan Anda. Anda saya akui seorang cerdas, tapi menyalahgunakan untuk mengejek dan mengolok kekristenan itu Mana berdosa. ada saya mengejek, mana ada saya mengolok-olok. Nggak ada. Berdosa. Saya menghargai saudara-saudara saya yang beragama Kristen. Saya hargai. Saya tidak mengejek. Saya mengatakan Yesus terkutuk, ada ayatnya. Saya mengatakan Yesus tidak tahu hari kiamat, ada ayatnya. Saya mengatakan Yesus tak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, ada ayatnya. Saya katakan Yesus perintahkan untuk mencuri keledai, ada ayatnya. Dari mana hinaan saya terhadap Kristen? Yesus perintahkan murid-muridnya untuk mencuri keledai. Ada ayatnya. Gimana? Kok dibilang menghina? Yesus terkutuk di kayu salib, ada ayatnya. Jangan dibilang menghina. Kalau saya dibilang menghina, berarti yang menghina Yesus adalah Paulus. Dengan mengatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Paulus yang mengatakan seperti itu, bukan saya. Kalau saya kan cuma membacakan apa yang tertulis di dalam Bible. Gitu loh. Ya, membacakan, Gimana sih? memahami yang benar itu adalah hal yang tidak baik. Anda harus memahami dengan benar, lalu Anda harus belajar dengan sumber yang benar, tidak mengambil kesimpulan sendiri, lalu Anda membuat suatu pernyataan-pernyataan yang keliru, menggembar-gemborkan di dalam media sosial Sebentar seperti dulu. Sebentar Anda dulu. salah Sebentar di dulu, mata Pak. hukum, baik Saya hukum Contohnya, hukum kalau saya buat pemerintah dan asal-asalan hukum bahwa di dalam agama. Al-Quran dikatakan ada sesembahan Allah orang Arab. Berarti sesembahan orang Arab inilah adalah yang disembah oleh orang Islam. Nah sekarang pertanyaannya, sesembahan Allah Arab ini kan kalau kita lihat kan di Arab itu kan penyembahan-penyembahan berhala. Berarti kami bisa mengartikan dong kalau Islam ini penyembah berhala. Begitulah kalau seumpamanya kami mengikuti cara berpikir kamu. Oh, kami bisa menjawab. Kami bisa menjawab. Allah Ya, itu. kami juga bisa menjawab. Nah, oke, Anda bisa menjawab toh. Oke, jawab Anda bisa dulu. menjawab. Oke, Sesembahan Allah Anda bisa Arab itu apa menjawab. itu? Sesembahan Allah Oke. Arab itu apa itu? Silakan jawab dulu. Sesembahan Allah Arab gimana maksudnya? Di ayat mana? Ayo kita baca sama-sama. Ayo. Ayo. Surat apa ayat berapa? Surah apa ayat berapa? Ayo pakai data. Nggak usah saya mute ya. Saya open cam. Assalamualaikum, Ko Muhammad. Waalaikumsalam Romo. Ini lagi saya cermen. dipaksa jadi Kristen. Saya dipaksa jadi Kristen. Oke, nggak apa-apa. Tunjukin dulu dalilnya Allah sesembahan Oke, Arab. Ayo. kisah para Rasul 4 ayat 11 baca. Sesembahan Allah Arab coba kita tunjukin Iya, baca ayatnya. dulu. Iya, baca dulu. Arab. Kisah para Rasul 4 ayat 11. Minta dalil kan? Ayo, Saya tunjukkan kan? sesembahan Allah Arab dulu. Iya, baca itu sesembahan alamu. Ayo, sesembahan Arab dulu kita tunjukin dulu. Ayo. Ya Surah sudah, berapa 4 ayat 11. berapa? Makanya surah berapa ayat berapa? Ya udah saya cari dulu ya karena HP saya cuma satu. Nah, cari dulu. Ini kalau ngomong asal-asalan begini, datanya nggak hafal,
nyocor duluan begini. Kalau Romo kan data duluan baru nyerocos gitu. Betul Romo. Jadi di Kisah Para Rasul 4:11 itu Yesus adalah batu yang dibuang. Romo. Iya, iya, batu siap. yang dibuang, tapi bukan batu hitam yang ada di dalam kubus Oh, itu batu sorga. Aduh. Itu batu sorga, Bang. No, Cuman no, Jangan no, ke situ, bukan batu sorga. jangan ke situ dulu kok Muhammad. Ini kan Romo ini kan sudah dibaptis ya kan, sudah dikasih kartu kependetaan oleh sebuah sinode katakan Udah, Romo seperti itu. Romo khotbah, siap. tunggu. Siap, Khotbah siap, Romo. siap. Langsung ke khotbah Siap, Romo. siap. Dia Iya. takut. Romo khotbah takut dia. Ayo Romo. Ya, siap, siap. Jadi Boboy ini sudah menggunakan sepatu pink, celana pink, jas pink dan warna apa? Ada si kupu-kupu berwarna oranye. Naik mimbar, maka Romo akan mengatakan, "Selamat pagi, saudara-saudara Pagi, Romo. terkasih semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik Romo. Kita sebagai manusia harus betul-betul menghambakan Al-Aqaf 28. diri kita kepada Tuhan." Al-Aqaf 28. Al-Aqaf 28. Aduh, sebentar dulu, Preming. Aduh, ini mau khotbah dulu. Aduh. Di-mute dulu. Al-Aqaf Nanti 28. kita bahas. Lanjut Romo. Lanjut Romo. Iya, Kalau nanti kita dia bisa bahas. turunin. Ya, turunin aja kalau turunin aja kalau masih nyerocos itu. Takutkan. Al-Aqaf. Turunin aja, turunin aja. Nama-nama hewan. Aman. Ayo Romo. Ya, siap. Romo. Siap. Aku juga ada di gereja itu lagi dengerin nyamar Nama jadi kita. Siap. Ayo Romo dengerin Selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Romo. Pagi Romo. Kita sebagai hamba Tuhan betul-betul harus menghambakan diri kita kepada Tuhan. Baik Romo. Tuhan memerintahkan kita agar supaya tidak makan babi. Jadi saudara-saudara terkasih, kita sebagai hamba Tuhan tidak boleh makan babi. Karena babi itu diharamkan oleh Tuhan di dalam imamat. Jadi mulai detik ini para jemaat semuanya yang punya babi, jual semuanya itu atau buang semuanya itu babi karena babi itu haram. Beginilah firman Tuhan. Oke. Terus kemudian saudara-saudara terkasih, di dalam Bilangan 23:19 dijelaskan bahwasanya Tuhan itu bukan manusia. Allah bukanlah manusia sehingga ia menyesal. Bukan pula anak manusia sehingga ia berdusta. Masakan ia berfirman dan tidak menepatinya? Nah, saudara-saudara terkasih, karena Allah itu bukan manusia, kita tidak boleh menuhankan manusia. Siapapun manusia itu tidak boleh kita sembah. Tidak boleh kita tuhankan, karena di dalam Bilangan 23:19 dan Hosea 11 nomor 9 dijelaskan bahwa Tuhan bukan manusia. Berarti kalau ada manusia yang mengaku sebagai Tuhan, dia bukan Tuhan yang benar. Saudara-saudara terkasih, beginilah firman Tuhan. Baik Romo. Di dalam Yohanes pasal 17 nomor 3, Yesus mengatakan, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Jadi saudara-saudara terkasih, berdasarkan Yohanes pasal 17 nomor 3, Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah, Rabbul Alamin, Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Pencipta segala sesuatu. Yesus adalah utusan Allah, penyampai firman Allah, penerima firman Allah, dan penyampai firman Allah. Dalilnya di mana saudara-saudara terkasih? Yohanes pasal 17 nomor yang ke-8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka tahu benar-benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi saudara-saudara terkasih, kita sebagai hamba Tuhan, kita harus betul-betul mentaati firman Tuhan. Pada saat firman Tuhan mengatakan dia bukan manusia, kita tidak boleh meyakini bahwasanya manusia adalah Tuhan. Pada saat Tuhan mengatakan kita haram makan babi, kita tidak boleh makan babi, saudara-saudara.
Jadi yang beternak babi, yang pelihara babi, yang makan babi, mulai detik ini hindari itu semua karena diharamkan oleh Tuhan. Cukup saudara-saudara terkasih, karena saya masih ada kondangan sisa 98 gereja lagi, ya, 98 gereja lagi yang perlu saya khotbahkan pada Hidup pagi hari Romo. ini. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Mungkin minggu depan kita sambung lagi, gitu. Sabung apa nih, Romo? Jemaatnya hilang. Apa saya bilang? Kalau Romo yang khotbah di dalam mimbar gereja, jemaat pada kabur, jemaat pada mualaf semua. Ini contohnya nih, Hidup kabur. Romo. Yes. Kabur itu kabur. Hai, makanya jangan paksa Romo jadi Kristen. Dipaksa jadi Hidup pendeta Romo. pula. Hidup Kabur, Romo. kabur itu, Hidup kabur Romo. kok. Kabur kok. Gimana kok? Hidup Romo. Terpujilah Tuhan Allah sesuai dengan khotbah Romo. Romo Kita nggak jangan diundang makan lagi babi nih. Haleluya. Haleluya. Pujilah Nggak Tuhan diundang Allah. lagi. Pujilah Allah. Romo nggak diundang lagi kalau begitu cara khotbah Romo. Haleluya. Saya mau mendalili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mendalili Yesus jadi Tuhan. Aduh, ini jemaat tambeng ini, nggak usah. Romo. Ya. Romo. Nah, orang Islam di ke Mekah ngapain cium batu sorga yang hitam? Oh, itu Akhirnya- sunnah. Itu sunnah, hukumnya akhirnya saya sunnah. dapat sebuah firman begitu indah, Romo. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Termaktub, tertulis dan menggunakan tinta hitam di atas putih, Romo. Isinya, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ini ceritanya, batunya dikasih tukang bangunan satu, dibuang ke tukang bangunan yang lain. Dikasih tukang bangunan yang lain, dibuang pula. Kenapa? Karena tukang-tukang bangunan. Romo, bagaimanakah Romo, saya tanya, apakah Anda mau mencium batu dari surga ataukah Anda mau menyembah batu Lalu yang kok dibuang? itu batu apaan dulu kok? Kalau batunya tukang bangunan itu batu split. Batu pondasi apa? Mau apa? Batu pondasi. Pakai batu apaan dulu kok? Itu dia Itu kan ceritanya. batu yang dibuang sama tukang bangunan kan. Ini batu split kan. Itu batu apa lagi itu? Nah itu batunya bingung nggak disebut di sini. Pokoknya batu dikasih tukang bangunan dibuang, dikasih tukang bangunan yang lain Berarti dibuang. kalau batu buat Artinya fondasi kan kesesuaian. batu split pasti dipakai nggak dibuang. Nah ini batu apa yang dibuang nih? Batu koral apa batu apa nih? Nah ini ceritanya berarti salah tempat kayaknya. Batunya salah tempat kayaknya, kayak gitu. Ngomong-ngomong, batu split nggak mungkin dibuang sama tukang bangunan. saya sudah selesai mengawal Romo berkhotbah di gereja B yang kemudian menjadi gereja A. Payah Romo. Gereja B Romo, ingatannya payah. Ya. Telah ceramah di gereja B, saya susul ke gereja B. Ternyata Romo ada di gereja A. Dan tugas saya selesai. Bapak mertua saya sudah ngomel minta antar jalan-jalan. Ada saatnya sekarang saya gini, untuk Ko. menjadi anak. Hah? Gini kok, dia kan minta Romo Boboy masuk Kristen saja. Boboy ini cerdas, pintar, masuk Kristen saja. Oke, Boboy masuk Kristen, lalu dikasih kartu kependetaan oleh salah satu gereja, misalnya katakanlah seperti itu. Lalu Romo berkhotbah. Khotbahnya yang tadi itu belum 30 menit, jemaatnya gugur, kabur itu. Enak Romo. Dapat Makanya tugas keperluan, saya- dapat gadis-gadis tuh. Ya Tugas saya kan? mengawal Romo telah selesai. Tadinya saya mau open camp Romo, cuman gini loh. Ada sebuah dugaan Oten nih nggak mau open camp karena giginya di depan hitam. Bukan hitam, bukan. Apa loh? Tapi taringnya itu
sekitar 5 senti lah taringnya itu rata-rata gitu. Taringnya itu panjang. Makanya mereka nggak mau open camp. Padahal kalau open camp, prasangka-prasangka buruk itu jadi hilang, Romo. Bisa terlihat gantengnya gimana kalau ganteng, bisa terlihat cantiknya gimana kalau cantik. Kalau nggak ganteng, nggak cantik, ya tutup kamera lagi aja, sepet. Lihatnya sepet. Rata-rata taringnya panjang. Romo kan kalau pendeta kan dapat perempuan, jatah perempuan tuh seperti di ulangan 31 dapat gadis-gadis, dapat upeti kan enak Romo. Saya mikirnya gini kok Muhammad. Apa, Romo? Eh, Jangan lama-lama, Romo. Bapak mertua Iya. saya sudah tak sabar. Gimana ceritanya kalau ada pendeta yang berkhutbah seperti khutbahnya Romo tadi? Kira-kira jemaatnya mualaf nggak? Itu gereja langsung ramai jemaat. Romo digebukin. Nggak kuat ya tadi, pendetanya nggak kuat tadi. Kabur dia. Ini saya sedang berada di kampung saya, kurang lebih 300 meter dari gereja yang tempat saya dulu kebaktian. Kok Muhammad Dari gereja lagi yang nggak ini sekarang ya, lagi nggak sempat, nggak punya waktu banyak ya? Enggak. Soalnya kalau udah di sini saya sudah siap jadi anak, termasuk Siap, kalau siap. nongkrong di tetangga lagi ngopi, bapak pengen ditemenin, ya saya langsung ditarik tangan sama bapak. Dituntun kayak anak kecil. Ya udah saya ngikut aja. Kan Siap, saya siap. waktunya jadi anak kan, lagi memuliakan orang tua, jadi saya jadi anak. Nah ini ceritanya tadi saya kadung on, bapak minta anter. Saya bilang Pak, Bapak bentar, kandung Bapak." ya? Bapak mertua. Oh, bapak mertua, sama saja. Nah, saya Itu kan udah- cuma bahasa masyarakat saja gitu. Bapak kandung maupun bapak mertua ya sama, kita harus berbakti. Kita Nah, harus intinya berbakti, jangan ini- membeda-bedakan. Anaknya bapak mertua ini sudah bolak-balik ke kamar, senyum-senyum. Saya bilang bentar, Romo nggak bisa khotbah di gereja ini kalau nggak saya temenin. Kalau nggak ditemenin, nggak di mute nih, nggak bisa ini nih, nggak bisa khotbah. Nah kalau Romo khotbah nih nanti banyak yang mualaf nih. Jadi saya lagi Oh. nungguin Romo. Banyak mualaf lah. Jadi Romo, saya izin dulu semua juga. Siap, Abuya, saya izin semua. Insya Allah saya lihat di bawah aja. Cuman karena saya lagi iseng lihat di bawah, selalu ditarik ke atas ternyata. Begitu cintanya kalian kepada saya. Siap Luar biasa. kok. Iya. Jadi Romo silakan untuk nantinya khotbah lagi di gereja C. Karena gereja B sudah, gereja Sudah. A sudah. Gereja A sudah, B sudah, Karena tinggal C ini. pintunya, jadi gereja ini pantat-pantatan ceritanya, gereja B dan gereja A. Ketika Romo sedang di podiumnya, kemudian Romo lupa, dia buka pintu pindah ke gereja A. Akhirnya bisa khotbah di sana. Jadi nanti gereja C itu Romo tak kasih tahu itu di sebelah kiri ya Romo ya. Jadi jangan salah pintu lagi ya. Gereja D itu sebelah kanan. Jadi ini satu komplek tanah kosong yang lebar. Kemudian nih ada banyak gereja sini Romo. Jadi hati-hati nanti lihat denomnya Romo. Denomnya yang disuruh khotbah di denom apa Romo. Jangan salah masuk. Romo. Sebab kalau Romo salah masuk nanti ketemu gereja yang kumpulannya para pesundal. Takutnya. Karena gini Romo, terus terang aja Romo. Pesundal itu masuk dalam kerajaan Bapak itu lebih dulu daripada orang lain Romo. Ah gitu Romo. Betul. Jadi kalau Romo masuk gereja, ini nanti salah pintu ternyata isinya wanita semua dan seksi-seksi Romo. Bersyukurlah Romo karena di situ banyak pesundal-pesundal yang mau berubah Romo. Silahkan khotbah lagi Romo, bikin mereka semua mualaf Romo. Selamat berjuang Romo. Siap. Terima kasih semuanya. Dan doain ya, kita semua doain yang sakit moga-moga sembuh. Amin. Yang lagi rezekinya seret moga-moga Allah lancarkan. Amin. Yang lagi lancar Allah tambah lancarkan dan Tambahkan. berkahkan semua ya. Amin. Dan semoga apa yang kita lakukan di sini bisa membuat orang jadi mualaf dan moga-moga dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman Kristen,
Jangan kalian suruh Romo ini masuk Kristen. Kabur jemaat, pada kabur. Karena kan Romo ini menguasai Bible gitu. Setidak-tidaknya Romo ini menguasai Bible, ayat-ayat Bible, bahwa Tuhan itu bukan manusia, Tuhan tidak takluk kepada maut, ya kan? Tuhan tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar, tidak ada yang sama dengan Tuhan. Minimal Romo menguasai itu. Kalau ayat-ayat itu Romo khotbahkan di mimbar gereja, pada mualaf jemaatnya. Runtuh perpuluhan, runtuh. Mana Bapak Pendeta yang tadi? Terguncang dia. Lanjut ya. Romo ada Randy itu, siapa tuh Randy itu? Randy siapa ini? Randy. Randy, selamat siang, selamat malam. Randy, halo. Randy, selamat malam. Randy, selamat malam. Ya Romo, soalnya saya lagi di Zimbabwe, Romo, berarti lagi malam di sini nih. Makanya saya bilang selamat malam nih. Randy, selamat malam. Halo, moderator itu coba. Siapa moderatornya? Ya, moderator, foto turunkan aja tuh Randy tuh. Lagi sariawan kali gitu. Nggak tahu mulutnya pindah ke bawah kali. Enak moderator. Kang Buya jadiin moderator dong. Ini biar bisa nih. Jadiin moderator Kang Buya. Biar enak ini. Nih lagi gagu dia. Bisa belum? Belum ya. Kang Buya jadiin moderator dong. Moderatornya nggak ada nih. Izin. Kang Buya. Moderator bukan digedein, moderator. Aneh nih, nggak bisa ya. Diturunin aja dulu tuh, Kang Buya. Si Randy itu lagi sariawan dia. Romonya tidur, Romonya balik. Ayo naiklah Kristen, sini Kristen yang naik Kristen.